Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita, tertulis dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tema Tuhan berjalan di depan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam sejarah pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro memperkenalkan 3 semboyan yang sangat kita kenal, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi ilham, dan di belakang memberi dorongan. Menurut saya, ketiga semboyan tersebut dapat juga diberlakukan dalam pemahaman kita tentang pemimpin atau kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin harus berjalan di depan untuk dapat dilihat dan diikuti sebagai teladan bagi para pengikutnya. Kadangkala ia harus bergerak ke tengah untuk menjadi sahabat dan memberi ilham atau inspirasi bagi para pengikutnya, dan sekali-sekali berada di belakang untuk mendorong dan memotivasi para pengikutnya dalam kebersamaan dan kerendahan hati. Khusus untuk pemimpin yang berjalan di depan, menurut Alkitab atau kebiasaan di Palestina, selalu digambarkan seperti seorang gembala. Meskipun ia jarang melihat ke belakang, namun ia percaya bahwa domba gembalaannya pasti mengikuti jejak dan langkahnya kemanapun ia pergi. Bahkan ia mengenal suara-suara dari ternak gembalaannya, sehingga ketika ada suara dombanya terdengar sayup-sayup, maka ia akan berbalik dan memeriksa keberadaan dombanya itu. Ya, seorang pemimpin yang berjalan di depan bukan berarti tidak peduli dengan para pengikutnya yang berjalan di belakang. Selain itu, karena ia yang berjalan di depan, maka ia harus berhadapan langsung dengan binatang buas atau para penjahat yang menyerang dari depan. Atau ia dapat melihat terlebih dulu situasi dan kondisi yang ada di depan, terutama ketika mencari tempat yang aman dan nyaman bagi domba gembalaannya. Demikianlah dalam nas renungan kita ini, Tuhan berjalan di depan orang Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyatakan kehadiran dan penyertaannya pada siang hari dalam tiang awan, dan pada waktu malam dalam tiang api. Tuhan menuntun dan menerangi mereka sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Maksudnya adalah supaya mereka tidak salah jalan di siang hari atau tersesat di malam hari. Selain itu, dengan berjalan di depan, Tuhan siap sedia menghadapi dan menghalau orang-orang yang memusuhi umatnya. Sebagai contoh, tentara-tentara Firaun tidak bisa langsung menyerang bangsa Israel di tepi Laut Merah sampai seluruh bangsa Israel menyeberangi Laut Merah yang terbelah dua. Begitu pula bangsa Amalek, orang Amori, bangsa Filistin, dan lain-lain. Semuanya harus berhadapan terlebih dulu dengan Tuhan Allah Israel yang berjalan di depan mereka. Karena itulah, selama Tuhan berjalan di depan mereka, bangsa Israel tidak pernah kalah atau menyerah. Tetapi sebaliknya, ketika mereka berusaha jalan sendiri dan meninggalkan Tuhan, maka mereka terus-menerus mengalami kekalahan dan penindasan, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Hakim-Hakim dan kitab Raja-Raja. Akhirnya mereka dikalahkan oleh kerajaan Babel dan harus mengalami masa pembuangan di negeri Babel. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pengalaman itu bukan hanya terjadi di masa lalu dan bagi bangsa Israel, tetapi juga masih terjadi di masa kini dan bagi kita yang percaya kepadanya. Selama kita setia mengikut Dia, selama itulah kita menjadi pemenang. Ya, di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan berjalan di depan kita dengan memasuki Yerusalem untuk menghadapi kebencian dan permusuhan dari dunia ini. Tuhan tidak lari atau bersembunyi. Dia tetap berjalan di depan kita, bahkan sampai mati di bukit Golgota demi menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Jadi, dalam iman kita kepada Tuhan, janganlah sekali-kali kita mendahului Dia dan berusaha berjalan di depan Dia. Apalagi kekuasaan dan kemampuan kita serba terbatas, terutama ketika kita harus menghadapi kekuasaan dunia ini dan penguasa-penguasa angkasa. Percayalah dan berserahlah, biarkanlah Tuhan tetap berjalan di depan kita sampai ke tempat yang disediakannya bagi kita. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, janganlah tinggalkan kami menempuh jalan kami sendiri. Kami mengakui kekuasaan-Mu yang jauh melebihi kekuasaan dunia ini. Karena itulah sertai kami dan tetaplah berjalan di depan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.